Sebelum menjadi partai terlarang, PKI mengusung citra sebagai partai rakyat. Penebalan ini bukan bualan belaka. Di berbagai daerah, PKI Cekatan menangkap kegelisahan masyarakat. Program partai berlambang palu arit ini secara umum ditujukan untuk meninggikan harkat hidup wong cile. Mulai dari upah kerja yang layak, pembagian tanah, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga rekreasi. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang jadi basis utama, PKI tampil penuh totalitas. Biaya besar tidak segan digelontorkan untuk mendanai kegiatan. Dengan garis komando terpadu mulai dari Sentral Komite atau CC hingga tingkat resort atau desa, program PKI tidak kesulitan peminat. Sanit menerangkan, saat terjadi bencana kelaparan di Gunung Kidul, Jawa Tengah pada pertengahan 1950 misalnya, di daerah itu orang banyak makan singkong karena tanah di Gunung Kidul tidak cukup baik untuk tumbuhan padi. PKI segera meresponnya dengan membuat program penanaman singkong. Salah satu program PKI untuk rakyat terdapat dalam Berita Harian Rakyat 25 Juli 1957 yang menggarap isu kesenian dan kesehatan, program pengembangan kesenian daerah atau ludruk, dan program air minum bersih. Demikian tulis Harian Rakyat yang merupakan koran partisan PKI tersebut. Agenda itu merupakan sedikit dari program PKI di daerah Jawa Timur yang dikemas secara populis. Di beberapa daerah basis Masyumi, PKI memancing simpati, menyikapi gerakan Darul Islam atau DI yang meresahkan petani di Aceh dan Jawa Barat. PKI menyerukan penyitaan tanah milik para pengikut DI, sembari menjanjikan pembagian tanah tersebut kepada petani miskin. Pemuda rakyat dimobilisasi sebagai mitra TNI. Kota Gede, sebuah kota kecil di Yogyakarta yang juga basis Masyumi, penetrasi PKI juga masuk. Di sana, aksi sosial PKI bahkan tidak pandang bulu. Kader PKI secara terang-terangan membantu Muhammadiyah dengan membangun sarana publik seperti rumah bersalin dan balai kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini dilakukan sebagai tanda terima kasih para kader yang pernah mengenyam pendidikan dasar Muhammadiyah di kota itu. Sementara di Sumatera, basis massa PKI meliputi buruh-buruh perkebunan. Pengaruh komunis berkembang pesat di kawasan transmigrasi, seperti di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung. Hampir sama seperti di Jawa, PKI giat memperjuangkan nasib buruh kebun ini melalui Serikat Buruh Partisannya, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri. Di Kalimantan, PKI bergerak lebih fleksibel. Kendati anti-sukuisme yang cenderung feodal, PKI berupaya menarik simpati etnis Dayak dengan menyokong pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap ini masih dalam antara daerah dan negara, didorong oleh keinginan untuk membendung pengaruh Masyumi yang kuat di Kalimantan Selatan. Ketika Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk pada 1957, cabang PKI telah punya basis yang kuat di Borito. Yang menarik, mayoritas massa PKI adalah petani Dayak yang punya tanah dan orang-orang Kristen. Sampai tahun 1959, sudah banyak anggota PKI dan hampir semua tokoh pimpinan PKI di daerah Kalimantan Tengah adalah orang-orang Kristen. Merentang ke timur, isu utama yang dihadapi rakyat setempat adalah feodalisme. Di Sulawesi, PKI mengakomodasi gugatan masyarakat
terhadap elit tradisional yang menguasai sebagian besar lahan tani. Sejak tahun 1954, dalam waktu yang tidak terlalu lama, PKI mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. PKI sangat berhasil memobilisasi pengikut dan mengangkat masalah tanah di tanah Toraja sebagai isu pokok, politik nasional, dan penguasa lokal di tanah Toraja. Di Nusa Tenggara Barat dan Timur, PKI gencar menentang perbudakan yang masih dipraktekkan raja-raja lokal sejak zaman kolonial. PKI memperjuangkan tuntutan sederhana tetapi tidak mampu disuarakan rakyat Nusa Tenggara, seperti hak menggunakan pelana kuda bagi rakyat biasa, penggunaan celana panjang bagi petani, serta pelarangan kerja rodi dan kawin paksa. Hasil kinerja yang apik di berbagai daerah itu semakin ditunjang lewat agitasi propaganda media. Dalam pemenuhan asupan informasi di daerah, awak media PKI paling militan kinerjanya dibanding corong partai yang lain. Penerbitan media PKI menjangkau penjuru tanah air bahkan hingga ke pelosok negeri. Melalui program kerja dan propaganda, jaringan PKI berkembang pesat. Wajar jika basis massa PKI di tingkat akar rumput bertumbuh dengan subur. Maka tidak heran ketika memasuki tahun 1960, PKI menjelma sebagai partai politik terkuat di Indonesia, bahkan di dunia.